Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Bapak-bapak, alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali di mimbar kultum ba'da zuhur di puasa hari kedua, dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Materi kali ini melanjutkan materi minggu lalu, Bapak, yaitu tentang penjelasan berbagai najis. Cuma mungkin untuk kali ini saya sedikit loncat Bapak materinya, karena ini jangan sampai ada salah persepsi. Penjelasan minggu lalu itu terkait dengan klasifikasi najis. Ada 3 cairan kemarin yang saya sebutkan selain kencing yang keluar dari makharijul bauli, yaitu madhi, mani, dan wadhi. Berdasarkan riwayat, mani itu adalah suci, tapi madhi dan wadhi, itu najis. Itu kategori bendanya, Pak, kategori najis atau suci. Bukan berarti karena mani suci ujuk-ujuk sholat aja. Loh, kemarin Pak Muslim bilang mani itu suci, dia sholat, wudu dulu memang gitu. Nah, yang mani dan wadhi itu yang najis. Nah, ini jangan sampai salah persepsi. Saya sedikit loncat bahasan kita ke kondisi yang dinamakan junub. Jadi ketika keluar mani, kita kondisinya junub. Balik lagi ya, saya klarifikasi, yang minggu lalu itu adalah jenis-jenis najisnya. Mani itu suci, kencing najis, madhi najis, wadhi najis. Semua itu hanya jenis-jenis klasifikasi najis atau sucinya. Tapi terkait dengan sah syarat sholatnya, mani itu membuat kita dalam kondisi junub, hadas besar, dan mewajibkan kita untuk tidak hanya wudu tapi mandi wajib, Bapak. Ada beberapa yang mensyaratkan kita wajib mandi, yaitu pertama kondisi haid untuk wanita, nifas, orang yang meninggal dunia, orang yang masuk Islam, dan yang terakhir nomor 5 kondisi junub. Nah, ini nanti kita bahas khusus di bab mandi, Pak. Tapi saya mau bahas dulu loncat khusus untuk yang junub. Ya. Kondisi junub ini sebagaimana ayat yang tadi saya baca di awal di surah An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat. Wa antum sukara, ketika kamu dalam keadaan mabuk. Bukan mabuk perjalanan ya, Pak. Mabuk alkohol. Hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, ukurannya ini sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Wala junuban illa abiri sabil, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub.
kecuali sekedar melewati jalan saja, hatta tagtasilu, sebelum kamu mandi. Ya. Jangan hampiri masjid, Pak. Menghampiri saya tidak boleh dalam kondisi junub, apalagi sholat. Yang diharamkan dalam kondisi junub itu sebagaimana diharamkan perempuan yang sedang haid, dan kita baik pria atau wanita yang dalam kondisi hadas kecil, itu diharamkan. Apa saja? Yaitu diharamkan sholat, tawaf, serta membawa mushaf. Ya, itu tadi ayatnya surah An-Nisa ayat 43. Apa ini junub? Nah, ini menarik. Secara bahasa, junub itu berasal dari kata janabah yang artinya jauh. Jadi kita dalam kondisi jauh dari beribadah, ya, dalam kondisi junub. Secara istilah, junub adalah keadaan seseorang setelah mengeluarkan air mani, al-inzal istilahnya, bagi perempuan maupun laki-laki, dikarenakan sebab mimpi basah atau berhubungan seksual. Nah, keluar mani, Pak, langsung junub. Maninya suci, keluar mani junub, wajib mandi. Ya, kita bahas. Penyebab junub itu ada dua. Yang pertama, jima. Jima itu bersenggama, Pak. Bersenggama laki-laki dengan perempuan, yaitu melakukan penetrasi terhadap faraj, nisfi. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ini ayat tentang wudu, Pak. Tapi saya bacakan lengkap. Wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, nanti kita bahas ini di bab wudu ini. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, idza qultum ilas shalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulukum, dan kedua kakimu, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, detail sekali. Nah, ayat yang terakhirnya bunyinya wa in kuntum junuban, jika kamu dalam kondisi junub, fattaharu, maka mandilah, bersucilah, dalam hal ini mandi. Penyebab pertama junub, bertemunya dua khitan dengan masuknya zakar ke dalam faraj. Sesuai hadis Rasulullah SAW, saya bacakan hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari, sanadnya hasan. Izat taqal khitanani, apabila dua khitan, dua kemaluan bertemu, wajibul ghusl, maka diwajibkan mandi. Wa illam yanzil, sekalipun tidak keluar sperma, sekalipun tidak ada al-inzal tadi, keluarnya mani. Ya. Jadi selama ada penetrasi, Pak, Bu, ibu-ibu nggak ada, jadi semalam nih tarawih soalnya, Pak, Bu. Semalam saya jadi penceramah tarawih, ada ibu-ibu. Sekarang hukum nggak ada ibu-ibu, Pak, yang penetrasinya zakar ke dalam faraj itu mewajibkan mandi, junub kondisinya. Meskipun tidak sengaja, gimana tidak sengaja? Dalam kondisi zakarnya impoten pun kondisinya disebutnya jima. Bahkan sekalipun memakai pengaman, Pak. Ya. Dan jika di sini di hadisnya jika tidak keluar sperma pun itu jima. Ya misalnya begitu lagi baru mulai sama suami istri gitu ya, tiba-tiba anaknya ngetok gitu, Pak. Tapi sudah terjadi penetrasi zakar dengan farajnya. Nggak jadi kan, anaknya masuk gitu loh. Nah itu sudah jima, junub, Pak, wajib mandi. Jangan nggak ada yang keluar kok gitu, nggak mandi.
terjadinya penetrasi antara dua khitan, dua kemaluan, zakar masuk ke faraj, itu sudah jima meskipun tidak keluar sperma. Junub, wajib mandi. Nah, penyebab kedua terjadinya junub yaitu keluarnya sperma, Pak, dalam kondisi tidur maupun sadar. Yang tadi jima, ya ini keluar sperma dalam kondisi sendiri, Pak, baik dalam kondisi tidur maupun sadar. Ya, baik bermimpi, bercumbu, melihat, menghayal, atau ketika jima sekalipun, tapi keluar spermanya. Jadi kalau kriteria tadi yang pertama hanya masuknya, bertemunya dua khitan, dua kemaluan, meskipun tidak keluar, itu sudah junub. Nah, yang sekarang yang kategori kedua benar-benar keluar sperma, baik disengaja maupun tidak sengaja, tidur maupun sadar. Kondisinya tadi pertama tentu jima sampai keluar sperma, junub. Kemudian bermimpi, Pak. Ini sesuai hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim dan Baihaqi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u minal ma'i." Sesungguhnya terjadinya mandi, diwajibkan mandi itu dikarenakan adanya air sperma. Ummu Salamah radhiyallahu an mengatakan, Ummu Sulaim istri dari Abu Talhah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu menyampaikan yang hak. Apakah seseorang perempuan wajib mandi apabila bermimpi basah?" Rasulullah menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma'i." Ya, apabila melihat keluarnya air, melihat adanya air, bukan keluarnya, melihat adanya air, maksudnya melihat adanya sperma. Nah, ini menarik nih. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang melihat celananya basah, tetapi dia tidak ingat mimpi atau tidak, Pak. Rasulullah menjawab, dia wajib mandi. Kemudian ditanya lagi tentang seorang laki-laki yang bermimpi tapi tidak keluar spermanya. Rasulullah menjawab, dia tidak wajib mandi. Jadi patokannya harus ada yang keluar, Pak, kalau dalam kondisi mimpi. Lain hal kalau kondisi sadar, ya, kita bisa tahu ada sperma keluar, junub. Tapi kalau dalam kondisi mimpi, ini bapak-bapak kan pernah muda ya, Pak? Pernah muda. Itu masih muda ya, Pak, kita masih muda. Masih dikasih mimpi. Kadang-kadang, Pak, pada saat kita mimpi kemudian akan keluar air spermanya, biasanya kita terbangun. Biasanya, ya, ketika terbangun jadinya tidak jadi keluar, Pak, spermanya. Itu tidak terjadi junub. Jatuhnya tidak junub karena tidak terjadi keluar sperma. Tapi ada juga yang kadang-kadang kita mimpi, nggak inget mimpinya apa, tahu-tahu pagi celana kita basah, Pak. Itu junub. Gitu. Jadi patokannya ada air atau tidak. Lebih sering lagi kita nggak sadar, Pak. Mimpi nggak inget, nggak tahu tuh keluar atau enggak, langsung sholat subuh, Pak. Sudah selesai sholat subuh, kita mau lihat kasur kita, loh, ada bercak air sperma. Nggak mungkin punya orang karena kita tidur sendiri misalnya. Batal, Pak, sholatnya. Harus mandi dulu, mandi dulu baru sholat lagi. Sampai segitu diaturnya kondisi junub. Nah, udah 14 menit nih. Gitu ya, Pak. Jadi ini jangan sampai bapak-bapak pulang ke rumah, saya minggu lalu tuh kepikiran terus gitu. Ini mani sperma itu suci. Penjelasannya berhenti di situ, baru nyambung di minggu depan kan, di hari ini kan. Jangan-jangan Pak Syaiful nih habis keluar mani langsung sholat karena suci gitu, Pak. Saya pikiran, Pak. Bapak-bapak salah. Keluar mani kondisinya junub, maka itu wajib mandi, gitu, Pak. Ya. Ini kita agak loncat nih. Nah, minggu depan kita balik lagi ke klasifikasi najis, bangkai dan seterusnya.
Gitu Bapak-bapak, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Semata-mata dari saya, balighu anni walau ayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.